Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Beberapa hari ini beredar informasi tentang negara-negara yang disebut sebagai negara yang warga negaranya paling bahagia. Mari kita lihat misalnya laporan dari World Happiness Report tahun 2020 yang menyebutkan negara-negara yang penduduknya paling bahagia. Survei dilakukan terhadap 153 negara dan kemudian diketahui ada 5 negara yang penduduknya paling bahagia, yaitu pertama Finlandia, kedua Denmark, ketiga Switzerland atau orang menyebutnya Swiss, kemudian keempat Iceland, dan yang kelima Norwegia. Ya. Jadi ini 5 negara yang penduduknya paling bahagia. Kemudian ada lagi polling dari Gallup Poll tahun 2009. Pollingnya itu berjudul Importance of Religion by Countries, yaitu berbicara tentang seberapa pentingnya agama bagi suatu negara. Polling ini kemudian dicocokkan atau dilihat, dihubungkan dengan hasil World Happiness Report. Ya. Misalnya World Happiness Report menyatakan bahwa ada 5 negara yang penduduknya paling bahagia, yaitu Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Norway. Kemudian dengan menggunakan data Gallup Poll tahun 2009, Importance of Religion by Countries, maka kita lihat bagaimana atau seberapa penting agama bagi masyarakat di 5 negara itu. Mari kita lihat, Finlandia misalnya hanya 28% yang menganggap agama itu penting. Jadi agama itu pentingnya hanya sebesar 28%. Denmark hanya 19%, Switzerland lumayan besar, 41%, tapi masih minoritas. Kemudian Iceland tidak ada datanya, dan Norwegia 22%. Bila kemudian diambil kesimpulan secara ceroboh, secara ngawur, secara serampangan, maka kemudian orang-orang yang kurang cerdas itu akan mengatakan bahwa oh kalau begitu makin tidak penting suatu agama di suatu negara, maka penduduknya akan makin bahagia. Ya, jadi itu adalah kesimpulan dari orang-orang yang tidak cerdas, ngawur, dan kurang pemahaman, terutama dalam konteks pemahaman sosiologis, ya, karena disiplin ilmu saya adalah sosiologi. Sebagai sosiolog saya ingin mengatakan bahwa hal itu perlu diperbaiki. Ya. Sebagai sosiolog saya ingin mengatakan bahwa kesimpulan bahwa kalau ingin bahagia maka agama harus disingkirkan, itu adalah kesimpulan yang sangat keliru dan sangat tidak cerdas dalam perspektif sosiologi, dan itu adalah realitas yang perlu diperhatikan. Realitas bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kesimpulan tersebut diambil misalnya ketika melihat 5 negara yang penduduknya paling bahagia, dihubungkan datanya dengan data dari Importance of Religion by Countries. Finlandia misalnya yang menganggap bahwa agama itu penting hanya 28%, Denmark 19%, Switzerland 41%, Iceland tidak ada data, dan Norway 22%. Kalau kemudian diambil kesimpulan bahwa ini menunjukkan bahwa semakin tidak penting agama di suatu negara, maka negara tersebut semakin bahagia, maka itu adalah kesimpulan yang keliru. Mengapa demikian? Pertama yang ingin saya katakan adalah berhati-hati dengan polling-polling semacam ini, berhati-hati dengan laporan-laporan survei yang terutama yang berhubungan dengan agama atau dihubung-hubungkan dengan agama. Sebagai contoh, ketika bicara tentang world happiness, ya, bicara tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan di tiap wilayah itu berbeda. Bahagia versi barat tentu berbeda dengan bahagia versi timur. Bahagia versi orang-orang beriman tentu berbeda dengan bahagia versi orang-orang tidak beriman. Ya, maka itu kemudian tidak bisa disamaratakan. Bagi orang-orang yang tidak beriman, maka mereka akan bahagia ketika tidak mempertuhankan Tuhan. Bagi orang-orang beriman, dia akan tidak bahagia bila tidak diizinkan mempertuhankan Tuhan. Jadi untuk fenomena yang sama, tidak mempertuhankan Tuhan, bagi orang yang tidak beriman bahagia, bagi orang yang beriman tidak bahagia. Orang-orang beriman ingin mempertuhankan Tuhan, orang-orang tidak beriman tidak ingin mempertuhankan Tuhan. Dan dua-duanya tentu punya konsep bahagia yang berbeda. Sekarang mari kita lihat dalam konteks 5 negara ini.
Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, Norway yang dipandang sebagai 5 negara yang penduduknya paling bahagia. Tapi kemudian kita harus tahu bahwa bahagia yang dimaksud di dalam World Happiness Report itu adalah bahagia versi Barat. Apa bahagia versi Barat? Mereka bahagia bila liberal. Mereka bahagia bila bebas. Mereka bahagia bila kemungkaran mereka tidak dilarang. Kemungkaran itu artinya kemaksiatan dan hal-hal yang buruk ya, maksiat lah, kemungkaran. Misalnya mereka bahagia bila mungkar tidak dilarang. Mereka bahagia bila mabuk, minum minuman keras tidak dilarang. Mereka bahagia bila berjudi tidak dilarang. Mereka bahagia bila berzina tidak dilarang atau melacur tidak dilarang. Mereka bahagia bila makan riba tidak dilarang. Mereka bahagia karena tidak ada ormas, organisasi massa yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar itu mencegah kepada keburukan, kemungkaran atau kemaksiatan. Jadi itu yang kemudian membedakan bahagia versi Barat dengan bahagia versi kita. Misalnya kemudian dikatakan bahwa Indonesia berada di ranking ke-84 dalam konteks World Happiness Report. Karena memang bahagia versi Indonesia berbeda dengan bahagia versi Barat. Bahagia versi Indonesia itu kan basisnya kalau kita potret itu adalah Pancasila. Ya, orang Indonesia itu bahagia kalau dia diizinkan bertuhan. Orang Indonesia itu bahagia kalau dia berkemanusiaan. Orang Indonesia itu bahagia kalau dia menjadi nasionalis. Orang Indonesia itu bahagia kalau kemudian kerakyatannya dibangun lewat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Orang Indonesia itu bahagia kalau keadilan sosial dijalankan dengan baik. Itu bahagia versi Indonesia yang kemudian mereka, para peneliti dari World Happiness Report menyebut Indonesia berada di ranking 84. Oleh sebab itu jangan kecil hati, karena bahagia versi Indonesia memang berbeda dengan bahagia versi Barat. Jadi ketika kemudian Barat menyebut Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Norway sebagai 5 negara yang penduduknya paling bahagia, dan seolah-olah Indonesia berada di ranking 84 menjadi masyarakatnya tidak bahagia, tidak begitu juga. Karena bahagia versi Indonesia berbeda dengan bahagia versi Barat. Orang Indonesia itu, bagi orang Indonesia, mabuk, minum minuman keras itu hal yang buruk. Ya, meskipun beberapa orang melakukannya, tetapi dalam konteks sebagai masyarakat, maka mabuk, minum minuman keras itu buruk. Ya, karena sebetulnya hal itu bisa dihindari ya, ketika orang kemudian kalau dia tidak mabuk, dia bisa berpikir jernih, dia bisa produktif dan lain sebagainya. Jangan lupa banyak peristiwa, banyak kejadian di mana orang-orang yang meminum minuman keras kemudian melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak bermoral begitu, itu karena minum minuman keras. Demikian juga dengan konsep berjudi. Bagi orang-orang Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, Norway nggak ada masalah dengan berjudi. Bagi orang Indonesia mungkin berjudi itu masih sesuatu yang buruk ya. Orang Indonesia masih menganggap berjudi itu sesuatu yang buruk, terutama bagi yang Muslim. Jadi berjudi itu terlarang ya. Berjudi itu kemudian beberapa fakta juga memperlihatkan mereka yang gemar berjudi cenderung kemudian harta kekayaannya terkuras, diambil alih oleh bandar-bandar judi. Jadi yang kaya bandar judinya, bukan para penjudinya. Kemudian yang berikutnya adalah masalah berjinah atau melacur. Bagi orang-orang Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, Norway, berjinah atau melacur bukan masalah besar. Sehingga kemudian mereka bahagia ketika dibiarkan berjinah, mereka bahagia ketika diizinkan melacur. Tapi di Indonesia, berjinah dan melacur itu adalah hal yang aib. Berjinah dan melacur itu hal yang ingin dihindari. Orang Indonesia itu tidak akan bahagia kalau kemudian disebut sebagai pejinah dan disebut sebagai pelacur. Meskipun beberapa orang melakukannya karena terpaksa. Jadi itulah konsep bahagia yang membedakan bahagia versi Barat dengan bahagia versi Indonesia. Jadi kemudian kita menjadi tidak perlu gentar, tidak perlu bersedih hati ketika kemudian kita berada di ranking 84 dalam World Happiness Report, karena yang diukur adalah bahagia versi Barat. Kemudian tentang riba, orang Indonesia saat ini sedang giat berusaha untuk menjalankan ekonomi syariah, ekonomi yang bebas riba. Bandingkan dengan Finlandia, Denmark, Switzerland, dan Iceland, Norway yang menerapkan
riba dan itu tidak masalah buat mereka. Bahkan mereka menjadi tidak bahagia kalau riba dilarang. Tetapi karena riba tidak dilarang, mereka menjadi bahagia. Dan kemudian yang berikutnya adalah di Indonesia itu ada ormas yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang Front Pembela Islam FPI sudah dibubarkan, tetapi kan ormas yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya FPI, dan akan terus tumbuh ormas-ormas yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga itu juga kemudian menjadi pembeda bahagia versi World Happiness Report dengan bahagia versi Indonesia. Bahagia versi World Happiness Report itu mereka bahagia, masyarakatnya itu bahagia kalau tidak ada yang mengingatkan tentang pentingnya berbuat baik, tidak ada yang mengingatkan tentang jangan melakukan keburukan, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan maksiat. Bandingkan dengan di Indonesia, sebaliknya, kalau tidak ada ormas yang melakukan amar ma'ruf, maka kemudian kejahatan akan meningkat. Ya. Kalau tidak ada ormas yang melakukan nahi mungkar, mencegah keburukan, maka keburukan akan meningkat. Jadi itulah perbedaan antara bahagia versi World Happiness Report dengan bahagia versi Indonesia. Oleh sebab itu menjadi kontra relevan atau tidak relevan ketika kemudian itu dihubungkan dengan seberapa penting agama. Ketika orang-orang Finlandia, Denmark, Switzerland, dan Norway menganggap agama itu tidak terlalu penting, maka itu juga berbeda dengan konteks Indonesia, karena Indonesia kan punya Pancasila yang sila pertamanya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa di Indonesia itu beberapa kali terjadi semacam kegaduhan begitu ketika misalnya ketika ada rancangan undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila, yang dari Pancasila ingin diubah menjadi Trisila dan Ekasila, di mana kemudian sila ketuhanan yang Maha Esa ingin diubah dan kemudian menjadi hilang, terutama di Ekasila yang hanya gotong royong. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih peka tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bagi masyarakat Indonesia, agama itu sesuatu yang penting, dan itu tentu berbeda dengan Finlandia yang hanya menganggap agama itu pentingnya itu sebesar 28%, Denmark 19%, Switzerland 41%, dan Norway 22%. Jadi itu yang memperlihatkan perbedaan antara Indonesia dengan 5 negara tersebut. Apakah kemudian Indonesia akan digiring menjadi negara sebagaimana Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Norway? Tentu masyarakat Indonesia akan menolak. Bangsa Indonesia yang mencintai negaranya tentu akan menolak bila Indonesia akan digiring menjadi negara seperti Finlandia, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Norway yang lebih mengejar bahagia versi barat dan kemudian mengabaikan agama. Karena di Indonesia ada sila ketuhanan dan tentu seluruh bangsa Indonesia akan tetap mempertahankan Pancasila. Kalaupun kemudian ada pihak-pihak yang seolah-olah ingin mendukung sekularisme, ada pihak-pihak yang seolah-olah ingin mengabaikan agama, misalnya kalau kita lihat beberapa belakangan ini ada kegaduhan mengenai peta jalan pendidikan, di mana kemudian di dalam peta jalan pendidikan tersebut tidak disinggung soal agama, tetapi kan kemudian menimbulkan protes dari Majelis Ulama Indonesia dan kemudian protes dari Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain. Sehingga kemudian mereka meminta agar peta jalan pendidikan nasional itu direvisi dengan memasukkan aspek agama di dalam pendidikan, karena memang agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Pendidikan itu selain akhlak mulia juga harus ada iman dan takwa. Selain cerdas juga harus iman dan takwa. Kemudian kita juga masih memperhatikan kegaduhan tentang adanya peraturan presiden tentang investasi yang antara lain mengizinkan investasi besar-besaran dalam bidang minuman keras, minuman beralkohol. Itu juga kan kemudian menimbulkan protes keras dari masyarakat dan dari ormas, terutama dari ormas Islam ya. Jadi kemudian hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia agama itu masih sangat penting dan insya Allah itu akan berlangsung terus, karena kalau itu tidak berlangsung terus berarti kita kehilangan Pancasila, karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan jangan lupa Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Jadi nasihat saya adalah jangan gentar dengan World Happiness Report tahun 2020 yang menyebutkan ranking negara-negara yang penduduknya paling bahagia. Indonesia berada di urutan ke-84. Urutan pertama sampai ke-5 adalah Finland, Denmark, Switzerland, Iceland, dan Norway.
jangan gentar karena itu adalah bahagia versi barat. Ya, saya ulangi lagi, bahagia versi barat itu adalah bahagia ketika liberal, ketika bebas. Mereka bahagia ketika kemungkaran tidak dilarang, boleh mabuk, boleh berjudi, boleh berzinah, boleh melacur, boleh makan riba. Itu bahagia versi barat. Dan kemudian masyarakat barat juga bahagia ketika tidak ada ormas yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu kemudian jangan gentar juga dengan hasil dari Gallup Poll tahun 2009 tentang importance of religion by countries, tentang seberapa penting agama bagi suatu negara atau bagi masyarakat di suatu negara. Finlandia misalnya hanya 28% yang bilang penting, Denmark 19%, Switzerland 41%, Iceland tidak ada datanya, dan Norway 22%. Jangan gentar dengan data-data itu, karena ketika mereka menganggap agama tidak penting, itu bukan keberhasilan, itu menunjukkan ketidakcerdasan transenden. Jadi kecerdasan itu minimal 3, kecerdasan akademik berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, keterampilan dan pengetahuan, ada kecerdasan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, dan kecerdasan transenden ketika ada kemampuan untuk mengenali fenomena dan noumena. Fenomena adalah realitas yang bisa ditangkap indera, noumena adalah realitas yang tidak bisa ditangkap indera, tetapi itu adalah realitas. Jadi boleh jadi mereka yang menganggap agama itu tidak penting adalah orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan transenden. Mungkin mereka cerdas secara akademik, mungkin mereka cerdas secara sosial, tetapi mereka tidak cerdas secara transenden. Saya pikir demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.